Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kali ini saya akan memberikan mungkin beberapa apa ya, kegunaan alat-alat tools di SketchUp gitu ya. Oke, yang pertama di sini kita buka SketchUp-nya ya. Ini saya udah buka. Ini SketchUp aplikasi. Kemudian di sini ada select atau pilih gitu ya. Ini buat milih objek gitu kayak gini. Ini kita mau milih si bapak. Nah, terus kita ada objek atau tools move. Ini saya cuma mau jelasin beberapa tools yang biasa saya gunakan dan akan nanti kalian gunakan di praktikum. Yang pertama itu select atau pilih, kemudian ada erase atau hapus ya, yang ini yang warna pink. Kemudian ada pensil, itu ada dua, ada freehand, ada line. Kemudian ada arc ya, ada yang arc cuman gini ya, set. Gimana? Nah, gini yang bisa nanti bikin bulat gitu. Nah, gitu. Ada yang two point. Two point itu buat bikin setengah lingkaran, yang tadi buat lingkaran ataupun setengah lingkaran ya. Tergantung kalian enaknya pakai yang mana. Kemudian ada mana arc ya? Si arc. Ada pie. Pie ya. Yang pie ini kayak gini. Nah, oke. Kemudian setelah itu kalian juga bisa erase sebenarnya pakai CTRL-Z itu buat undo, CTRL-Y itu buat redo. Terus ini si bapaknya ganteng ya guys ya. Anjay. Oke, terus setelah itu ada rectangle atau link apa kotak gitu ya. Persegi. Ini pakainya gini gitu. Terus ya kalau mau hapus tinggal select atau enggak CTRL-Z atau enggak erase. Kemudian setelah itu ada eh ini tadi namanya rotated rectangle ya, kotak yang agak miring gitu ataupun terserah kalian nanti bikinnya mau kayak gimana karena si ini tuh bisa disesuaiin gitu, misal misal kayak gini atau enggak ya ya misal gini bisa agak belok lah ya pokoknya. Nah, bukan belok, bukan berarti belok ini buat atap bisa. Kemudian setelah itu ada circle, anjay circle gitu guys. Circle ini ya seperti namanya circle berarti lingkaran ya. Di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada polygon, ya nggak? Ya polygon. Bedanya lingkaran sama polygon apa bang? Gitu. Ya itu polygon gitu. Ya lingkaran. Oke, dah cukup. Kemudian ada move ya tadi udah dijelasin juga buat pindahin objek ya. Kita pindahin si bapaknya ke sini. Hehe. Terus ada pull atau push atau up ya, itu buat narik objek ke atas ataupun ke bawah. Bikin diameternya atau apa dimensinya gitu. Sorry. Nah, gitu kan. Terus ada rotate. Nah, ini rotate buat ngebalikin. Ya, ngerotasi. Iya, kayak gitu. Kemudian ada follow me. Nah, follow me ini kayak gini ya guys ya. Kalau kalian mau bikin pipa atau apapun itu yang ya pipa. Bentar mana ini? Astagfirullah. Nah, misal nih di sini. Kalian mau bikin pintu gitu ya. Bukan pintu, ya mau bikin pipa gitu misalnya. Atau apapun. Nah, bisa kalian pakai follow me. Tak, mana sih? Astagfirullah. Tapi nggak bisa di situ. Tapi nggak bisa di situ ya guys ya. Kita bikin di sini. Ah, misal kayak gini. Pakailah si follow me aja gitu. Bentar. Astagfirullah. Terus pakai bulatan gitu ya di sininya. Di bawahnya. Kan contohnya mau bikin pipa ya. Bikin pipa bulat. Nah, terus tarik. Sama kayak push atau pull, tapi dia ngikutin garis yang kita bikin gitu. Bentar.
Nah, tekan aja, nanti juga ada yang ngikutin. Astagfirullah. Hmm. Ya ikutin aja ya guys ya. Tarik emang kadang agak menyebalkan. Astagfirullah. Nah, apa? Jangan sampai si kursornya tuh keluar dari line. Nah, kan? Nah. Oke, tuh cukup kayak gitu. Ini udah jadi pipa. Terus gimana Kang? Kok kayak gitu gitu? Ya udah, kalian tinggal bolongin aja. Nah, jadikan pipa gitu, kurang lebih kayak gitu. Kemudian, kalau tadi nggak terlalu kayak pipa ya, biar kayak pipa banget, bentar ya guys ya. Nah, asik akhirnya. Nah, udah tuh mirip kan pipa tuh, ya. Kalau misalkan, Kang kok pipanya kayak gitu gitu, ya udah pakai two point arc gitu, biar si pipanya nggak runcing, ya runcing, gitu. Jadi caranya kalian titikin di bawahnya, terus ke atas, dan kalau ungu itu udah sesuai banget. Nah, gitu. Oke, terus tadi pakai follow me, diangkat, tarik, boom. Jadi pipa ya guys ya. Pipa pembuangan atau apapun itulah, terserah kalian. Setelah itu ada itu extend ya. Scale. Scale itu buat memperbesar. Tapi kalau udah dijadiin 3D gitu, itu agak kurang keren ya guys ya. Maksudnya nggak saya saranin gitu. Jadi misal kalian mau bikin suatu terus ukurannya nggak sesuai gitu. Misal ini mau bikin kolam atau ya kolam lah. Saya contohnya kolam. Ini ukurannya berapa gitu misal. Kita lihat. Oh 57 meter, 52 meter. Terus kurang gede gitu kan. Kurang panjang ya, kalian panjangin aja gitu. Atau kepanjangan ya, kalian pendekin kayak gitu. Kayak gitu itu buat scale ya guys ya, skala. Kemudian ada offset. Ini saya kurang tahu sih buat apa. Itu buat bikin si pematang biar nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, biar semuanya pas gitu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Hapus. Ya, udah tuh jadi pematang. Terus ini meteran. Bentar, ini gimana cara pakai? Nah, itu buat bikin si ini nih. Nah, ini garis-garis ini nih. Kalau di SKP apa di rekayasa aquaculture itu tuh dijadiin tambang ataupun kabelnya buat tambak gitu ya, kincir tambak. Terus ini ada measurement atau dimension atau ya saya tadi bilang buat ngukur suatu dimensi. Kemudian ada protractor. Nah, ini buat sama kayak yang tadi, meteran, buat bikin garis-garis itu. Terus ini ada teks, ya teks sudah jelas lah ya, namanya teks. Dibuat ngasih teks. Pipa outlet. Kayak gitu. Sip. Nah, ini ada akses. Nah, akses itu buat nambah ini ya guys ya. Nah, misal kalian garis si merahnya mau di sebelah sini atau mau ke sini. Ya. Nah, buat ngubah si ini ya, tapi saya saranin nggak usah. Terus ini ada 3D text. Pelabuhan Cikidang. Nih, buat nanti di gerbang open apa gerbang gitu ya. Di gapuranya biasanya ditaruh ini. Ini orbit ya kayak tadi bisa buat ngelihat kamera angle-nya mau kayak gimana. Terus ya sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Bisa pakai mouse scrollnya ditekan. Nah, langsung kan pakai itu. Nggak usah dipencet biar nggak ribet.
Terus ini ada pen, itu buat geser kanan kiri, atas bawah. Kemudian ada zoom, ya buat zoom lah. Zoom out itu mouse-nya ke belakangin, zoom in itu mouse-nya ke depanin gitu. Terus ada zoom secara ya di garis si zoom-nya tuh area mana yang mau di zoom gitu lah. Nah, gitu. Terus ada zoom extend. Ya. Kemudian ada balik lagi, tadi kalian habis ngeliat dari mana dan sebagainya. Ini nggak usah. Oke, mungkin segitu aja ya guys. Oh, ada fitur tambahan yang bisa kalian buat nge-cheat gitu ya guys ya. Tapi ya bakal ketahuan sama saya kalau kalian nge-cheat atau enggak. Ini adalah 3D Warehouse. Yang dimana kalian nanti kalau belum login disuruh login dulu, terus kalian bisa mau cari apa di sini? Godzilla. Nanti misal kalian mau nambahin Godzilla gitu kan di apa? Di SketchUp kalian ya, terserah kalian. Ya, tapi ya saya bakal saya ketahuan gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau Godzilla. Asalkan nggak pelabuhannya langsung. Nah, itu kan langsung ada Godzilla-nya ya guys ya. Bisa dilihat. Dan ini setahu saya ya, ini nggak bisa diedit. Setahu saya. 3D Warehouse ini sangat berguna buat kalian nanti misal kalian memang struggle banget nih bikin rumah. Ya, mungkin ada pengurangan dikit lah. Rumah ataupun tempat pelelangan ikan. Oh, nggak ada kan? Ya udah. Fitur terakhir itu mungkin saya akan ngejelasin tentang paint bucket atau apa ember cat gitu ya. Nah, di sini kalau kalian udah bikin bangunan atau rumah atau apapun, kalian tinggal pilih paint bucket, terus mau pakai warna ya tinggal pilih warna. Kalau pakai itu merupakan karpet atau apapun, pilih karpet dan sebagainya. Kalau ini merupakan ya di sini bisa dilihat ya banyak ya misalnya ini merupakan tembok rumah gitu ya, atau enggak tembok yang belum diaci gitu. Oke, itu merupakan fitur-fitur yang saya kenalin di materi kali ini. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat akang yang udah nyimak dan mohon banget ini untuk dipelajari ya, karena SketchUp ini sebenarnya eksplorasi kekreativitasan kalian sendiri. Jadi ya dikasih tahu dasarnya juga nanti kalian akan paham dan kalian akan bisa gitu kalau kalian eksplor dan sering-sering belajar. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.